Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Siti Rohaniyah selaku dosen mata kuliah akuntansi zakat dan juga teman-temanku semua yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema audit pengelolaan dana ZIS. Sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, Azizah Rahayu Sujati dengan NIM 2021411002. Yang kedua, Vanessa Nujumulaini dengan NIM 2021411004. Yang terakhir, Muhammad Akbar Fauzi dengan NIM 2021411005. Yang pertama, pengertian audit. Menurut Allen, Elder dan Presley tahun 2012 mendefinisikan audit secara umum sebagai proses pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara asersi dengan kriteria yang telah ada. Asosiasi Akuntansi Amerika dalam laporan komite terhadap konsep dasar audit menyatakan bahwa audit merupakan proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang objektif mengenai asersi atas kejadian dan peristiwa ekonomi dan untuk menentukan tingkat kesesuaian asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, lalu mengkomunikasikan hasil evaluasi tersebut kepada pengguna yang berkepentingan. Yang kedua yaitu jenis-jenis audit. Yang pertama yaitu audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan meliputi pengambilan dan pengevaluasian bukti tentang penyajian laporan keuangan sebuah entitas, hasil operasi dan dana rusgas. Kegiatan ini bertujuan untuk mengekspresikan opini kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Menurut Boyton dan Jobson, kriteria yang menjadi landasan adalah prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Yang kedua yaitu audit kepatuhan. Kegiatan audit kepatuhan meliputi pengambilan dan evaluasi bukti untuk menentukan kepatuhan aktivitas operasi atau keuangan sebuah entitas dengan kondisi yang ditentukan. Kriteria atau kondisi yang ditentukan ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti prosedur, peraturan atau regulasi yang ditetapkan oleh pihak otoritas yang lebih tinggi. Yang terakhir yaitu audit operasional. Audit operasional mengevaluasi bukti yang berkaitan dengan ekonomis, efisiensi dan efektivitas atau metode atau prosedur operasi suatu organisasi. Audit ini sering disebut audit kinerja atau manajemen. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Mbak Vanessa. Waktu dan tempat kami persilakan. Yang ketiga, akuntabilitas dan atas lembaga pengelolaan zakat. Yang pertama, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam Pasal 7, Basnas menyelenggarakan fungsi pelaporan dan pertanggungjawaban yang akuntabel terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat. Yang kedua, dalam PP Nomor 14 Tahun 2004 Pasal 72 menegaskan bahwa Basnas perlu memerlukan publikasi laporan posisi keuangan tahunan melalui media cetak atau media elektronik. Yang ketiga, peraturan Basnas Nomor 2 Tahun 2016 dalam Pasal 24 dijelaskan unsur UPZ, yakni pengurus dan penasihat UPZ dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab pada Basnas sesuai dengan tingkatan dan secara administratif dibina oleh instruksi yang menaungi UPZ. Yang keempat, regulasi audit atas lembaga zakat. Dalam peraturan Basnas Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 24 menyatakan bahwa UPZ sebagai pembantu Basnas, yaitu Basnas Provinsi Kabupaten, yang diwajibkan untuk audit dalam menyerahkan laporan pertanggungjawaban tentang pengelolaan dana zakat yang dilakukan dalam pasal 26 dengan sangat jelas
dijelaskan sebagai berikut. PZ merupakan objek audit dan kantor akuntan publik. Audit internal Basnas Provinsi atau Basnas Kabupaten Kota, audit syariah Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kelima, proses audit keuangan lembaga zakat. Audit harus dimulai dengan adanya perikatan audit. Standar Audit SA 2010 paragraf 9 IAIP 2013 menyatakan bahwa auditor harus menyepakati ketentuan perikatan audit dengan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas jika relevan. Ketentuan audit harus disepakati oleh dua pihak. Pihak pertama yaitu manajemen lembaga zakat, sedangkan pihak kedua adalah auditor. Kesepakatan dari pihak tersebut harus dituangkan dalam surat perikatan dan secara pokok meliputi hal-hal berikut: tujuan dan ruang lingkup audit atas laporan keuangan, tanggung jawab auditor, tanggung jawab manajemen, identifikasi kerangka acuan pedoman laporan keuangan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan, dan pengajuan ke dalam bentuk isi laporan yang akan dikeluarkan oleh auditor dalam suatu pernyataan bahwa dalam kondisi tertentu dapat kemungkinan laporan yang dikeluarkan beda bentuk dan isinya dengan yang diharapkan. Setelah surat perikatan ditandatangani kedua pihak, auditor dapat memproses audit secara lega. Proses audit atau pengauditan akan dimulai dengan beberapa langkah. Perencanaan audit berikut ini: pemahaman entitas dan lembaga serta regulasi klien lembaga zakat, pemahaman asersi yang relevan, dan suatu laporan pertanggungjawaban. Entitas melakukan prosedur analitis, melakukan pertimbangan material dan risiko bawaan etnis, melakukan pemahaman pengendalian internal, melakukan perumusan strategi audit awal, dan mencantumkan dalam program audit. Nomor 6. Pelaksanaan audit laporan keuangan lembaga zakat. Pelaksanaan audit akan sangat sistematis apabila mengikuti rencana audit yang telah dirumuskan dalam program audit. Pelaksanaan audit akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengujian pengendalian terlebih dahulu. Biasanya bisa dilakukan saat tanggal interim sebelum tanggal penetapan posisi keuangan terhadap berikutnya adalah pengujian substansif saldo dan transaksi utama di sekitar tanggal laporan posisi keuangan. Yang selanjutnya adalah audit kepatuhan syariah atas lembaga zakat. Audit kepatuhan syariah adalah suatu proses untuk meyakinkan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh entitas tidak melanggar syariah. Tujuan audit kepatuhan syariah adalah untuk meyakinkan kesesuaian seluruh operasional entitas dengan prinsip dan aturan syariah yang digunakan sebagai pedoman lembaga zakat seperti Basnas, LAS, UPZ. Menurut peraturan di atas, wajib diaudit oleh auditor eksternal atau kantor akuntan publik dan auditor internal, baik oleh auditor internal Basnas, Inspektorat Kementerian Agama, maupun internal dari lembaga zakat itu sendiri yang telah memiliki unit pengauditan internal. Berikut ini adalah atribut audit kepatuhan syariah pada entitas zakat. Atribut audit yang pertama adalah proses sistematis. Audit harus dilakukan secara urut, logis, dan sesuai dengan standar audit dari otoritas profesi audit dengan berbasis syariah. Yang kedua adalah pedoman evaluasi bukti. Bukti harus diambil dan dievaluasi secara objektif, cukup memenuhi kriteria, dan tetap sesuai dengan standar audit dan aturan syariah. Yang ketiga adalah asersi. Pernyataan manajemen yang mencerminkan kejadian dan peristiwa ekonomi, keuangan operasional yang diperbolehkan oleh hukum Islam. Yang keempat adalah kriteria. Al-Quran, hadis, aturan, dan regulator termasuk standar akuntansi untuk lembaga syariah. Dan yang terakhir adalah laporan dan pengguna. Laporan audit syariah harus memuat opini, kejujuran, dan kewajaran laporan keuangan.
hasil operasi, arus kas, dan laporan kepatuhan dan kinerja sesuai dengan Asas Syariah. Yang terakhir ada lembaga zakat yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Yang pertama adalah Basnas, yang kedua Yayasan Yatim Mandiri, dan yang ketiga Swadaya Ummah Lembaga Amil Zakat. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan bisa di kolom komentar atau di grup kelas kami. Terima kasih.